harus pas. Harus pas, jangan sampai player ini pingin itu mainnya healing, ada yang pingin mainnya ngendok. Kayak tadi. Nah, Anda perannya itu sebenarnya bukan caster. apa tuh? Ini kompor. Iya bener. Kompor gas, tahu nggak? Emang cocok untuk cast di Miramar. Panas, sepanas-panasnya seperti kali ini game kedua kita. Miramar sudah dimulai, Sanskuy. Betul sekali, dari area dua pulau legend yang berada di sebelah kanan Impala menuju ke arah atas dari Lacoberia. Dan kita melihat kali ini nampaknya tim-tim akan langsung menuju ke arah drop zone-nya masing-masing. Dari tim yang turun di area Valle del Mar yaitu NFT harusnya jauh sih, dan mereka akan mencoba mencari drop zone lain mungkin karena harus nyambung, dan kalau mau nyambung pun melewati Los Leones, di mana Los Leones juga rame harusnya. Ya sulit sih, tapi setahu gue NFT tuh punya dua, plan A sama plan B-nya. Plan B mereka masih punya area Campo dan Tierra, cuman memang resikonya untuk ngambil ke sana itu akan bertemu dengan Boom. Tapi kita akan lihat seperti apa keputusan dari setiap tim untuk mengambil drop zone-nya, dan pastinya dengan garis pesawat yang seperti ini akan menjadi hal yang enak banget buat tim Livescape yang akan mengambil area Puerto Paraiso dan juga Gede yang mengambil Impala. Betul, sangat menarik karena Genesis Dogma juga memulai hari dengan fight yang begitu intens tadi ya di Rangel saat kita melihat mereka bertemu dengan Bigetron. Dan kita lihat kali ini dari persebarannya Dewa United juga akan sangat nyaman menuju ke arah El Azahar. Lalu dari tim Alter Ego harusnya juga mereka menuju ke arah El Pozo, dan NFT menuju ke arah Lacoberia. Dan ternyata circle ke arah kiri bawah saat pesawatnya dari kanan menuju ke arah atas, circle-nya di arah kiri. Lagi-lagi melihat algoritma yang cukup menarik juga dari segi garis pesawat dan juga dari circle-nya. Namun kali ini kamera akhirnya sudah mulai menyorot ke arah para player juga yang memang mengambil lootingan atau drop zone di bagian Puerto dan juga Impala. Mereka punya PR yang cukup jauh, sekitar 1,9 km atau 2 km untuk bisa masuk ke circle yang pertama. Ya, seperti yang tadi diprediksi oleh kita di awal saat kita melihat dari jalur pesawatnya Genesis Dogma, nyaman sekali mereka untuk melakukan looting, tapi ada Eagle 365, satu pemainnya Katalis yang berhasil mencuri sebuah bagi dari area pemain-pemain Onyx dan bisa untuk ngacir terus menuju ke arah pemain Eagle 365 yang lain. Wow, berarti cepat ya pergerakannya, gercep gitu loh, sampai bisa mendapatkan sebuah vehicle sebelum Onyx mendapatkan weapon. Dan sebentar kalau kita lihat dari tim Onyx, agak menarik karena Onyx, gue nggak melihat Onyx berada di Los Leones. Dan dia tidak mengambil Lacoberia karena tadi Lacoberia diambil oleh NFT. Ini berarti dia ada di kota yang belakangnya Power Grid gak sih? Power Grid kah? Karena harusnya Power Grid itu milik dari Eagle 365, tapi ada Eagle 365 dan ada Onyx. Mungkin saja itu yang terjadi, tapi nanti akan kita lihat ya, karena cukup berbeda ya ternyata ya pola permainan dari Onyx di match kali ini tidak berada di LL atau Los Leones. Yes, padahal itu menurut gue malah keputusan yang agak sedikit beresiko gak sih? Karena Power Grid itu kan kecil ya, layaknya seperti water treatment kalau misalkan mau dibagi untuk 2 tim. Bahkan lebih baik kalau misalkan mereka ngambil Los Leones, karena kalau kita tahu Los Leones itu adalah drop zone-nya dari zone Void dan juga Onyx. Karena zone gak bermain harusnya dia cuma punya 1 contender, ya gak sih? Ya betul, hanya ada poin di sana, tapi ternyata ada sebuah perubahan strategi juga, dan kita masih mengharapkan permainan Onyx bisa lebih step up lagi, karena Onyx juga menjadi tim yang di 2 hari ini masih butuh poin-poin yang banyak untuk membuat klasemen mereka bisa naik ke arah yang lebih baik lagi. Yap, betul. Masih harus mencari bisa dibilang mencari racikan-racikan seperti apa yang cocok untuk tim Onyx, karena sebagaimana yang kita tahu Onyx juga baru kedatangan player dari Aura sebelumnya ya, Keshi, dan entah mungkin mereka masih mencari chemistry kah atau strategi kah, kita juga masih belum tahu. Betul, karena kalau kita lihat di weekday sebenarnya Keshi bersama dengan pemain Onyx ini cukup nyetel ya. Mereka bahkan sempat bermain dengan baik, berkali-kali bisa menuju ke late game dan juga bisa stabil, tapi saat berada di Super Weekend justru permainan yang mereka tunjukkan di weekdays tidak terbawa atau tidak terlihat. Dan ini dia di El Azahar, pemain-pemain dari Dewa United, salah satu tim yang juga
sama seperti Onyx saat ini nasibnya mereka masih harus mendulang banyak poin dan harus kejar setoran di hari kedua kali ini. Kalau mereka tidak mau ketertinggalan dari poin tim-tim lain juga. Karena gapnya sudah mulai berasa nih dari tim yang ada di papan bawah dan juga berada di papan tengah. Yes, karena nanti yang akan dikalkulasikan untuk bisa maju ke Grand Final adalah poin-poin yang mereka kumpulkan di Super Weekend ini. Ketika mereka sudah berhasil mendapatkan chance untuk bermain di Super Weekend, harusnya mereka bisa memaksimalkan poin yang mereka kumpulkan. Seperti dari Genesis Dogma kali ini juga yang bermain dengan sangat santai di bagian Impala 5 menit pertama belum ada pergerakan untuk keluar drop zone sama sekali. Mungkin di match kali ini GD akan bermain menyisiri circle, mungkin. Kalau kita lihat dari menitnya. Betul, karena balik lagi Genesis Dogma juga sering sekali bermain seperti itu. Mereka bermain di luar dari area circle-nya atau late rotation, tapi mereka harus berhati-hati karena season ini tidak seperti season kemarin saat hanya Genesis Dogma yang terpantau bermain seperti itu. Saat ini sudah mulai banyak tim yang juga mainnya agak-agak mirip gayanya sama Genesis Dogma. Masuk ke circle nggak terlalu cepat, dari belakang muter-muter nyari lawan-lawannya juga dan membuat Genesis Dogma pergerakannya jadi sempit karena banyak yang berada di garis circle juga. Ya itu rata-rata sih sekarang player atau tim yang udah mendapatkan circle mereka bakal membangun benteng atau defensive area untuk bisa menghalau tim lain untuk bisa masuk. Dan sementara waktu kalau kita lihat juga dari arah sisi kanan, arah jam 12 sampai arah jam 5 ini benar-benar padat merayap banget. Bahkan sebaliknya itu kosong dari arah kiri Miramar. Ini bisa banget sebenarnya dimanfaatkan oleh beberapa tim. Andai kata mereka bisa berpikir out of the box, itu bisa banget mereka bermain rotasi masuk dari arah selatan, masuk dari Valdemar. Tapi kan mereka tidak bisa lihat streaming map. Yang bisa lihat cuma kita. Itu dia, itulah yang membuat PUBG Mobile ini cukup menarik karena semuanya harus menebak juga pergerakan dari lawan mereka. Lawan yang mereka hadapi tidak hanya satu tim, tidak hanya 2 tim, tapi 15 tim lain yang harus mereka lawan secara bersamaan. Betul. Harus bertahan dari gempuran 15 tim menjadi tim terakhir yang bertahan di area map yang dimainkan. Dan kalau kita lihat tadi, si satu pemain Bonafide maksud saya juga kembali bermain, Yol. Itu menggantikan Hunt For You dan saat ini porsi dari Hunt For You turun drastis sekali untuk bermain di PMPL untuk tim Bonafide. Betul, bukan Yul. Kan namanya Yol. Tuyul. Betul. Tuyul. Itu emang adalah sebuah kolaborasi English dan menciptakan sebuah kosakata Indonesia yang bagus. Ya, betul. Sama kayak A6. Asiks. Nah, tahu satu punggawa dari Onyx, Nick sebelumnya namanya Duakang. Coba dibaca. Tukang. Bagus. Dan juga bisa aja depannya A, belakangnya ada Tayo. Abis. Ayo kalau ada lagi boleh, apa lagi nih? Kenapa jadi banyak ya kayak gitu ya? Kok jadi ketagihan pertanyaan gue? Jadi nagih gitu kan. Sanskrit tuh kalau dikasih dikit mancing udah senang keterusan dia. Keterusan layaknya kali ini dari Bonafide yang berusaha untuk meneruskan rotasinya tapi udah mulai di-tapping juga adalah salah satu penggawa dari Skylet Slayer. Burung dari utara kali ini sedikit menahan pergerakan dari Tuyul, melepas kendaraannya mungkin akan mengganti dengan kendaraan lain. Ya, masih belum berhasil untuk memberikan damage yang berarti ke arah lawannya yang tadi sedang melakukan rotasi. Tapi kalau kita lihat juga ada pemain-pemain Dewa United yang juga sedang melakukan rotasi mereka secara bersamaan. Karena circle berada di kiri dan drop zone mereka berada di El Azhar di kanan atas. Sehingga mau nggak mau harus segera melakukan rotasi di menit yang ke-8. Yes, benar banget. Dan kali ini mereka sudah mulai beriring-iringan juga. Satu mobil nampaknya digunakan untuk satu player. Dan untuk di line up kali ini Oki Ozora tidak bermain. Oki Ozora merupakan salah satu player veteran juga dari competitive scene PUBG Mobile. Dan kali ini kalau kita lihat apakah nanti Dewa United bisa menyuguhkan permainan yang apik atau tidak. Karena memang dari segi poin banyak banget gitu utangnya. Ya. Betul sekali. Banyak yang harus dikejar oleh pemain-pemain Dewa United dan Oki Ozora juga menjadi salah satu pemain yang tidak pernah absen di 4 PMPL yang diselenggarakan. Menjadikan dirinya terus bermain atau terus berada di scene kompetitif tertinggi dari PUBG Mobile Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ini dia No Mercy akan coba meledakkan sebuah ban mungkin atau membuat hancur sebuah ban dari bagi yang bergerak. Kita belum tahu dari tim mana. Karena terlalu tinggi nampaknya posisi dari No Mercy. Dan ini setup seperti ini sering sekali dilakukan oleh pemain-pemain Aura ya. Nampaknya Alter Ego yang terspot di sana. Yes, Alter Ego yang terspot yang sedang berusaha untuk melakukan rotasi. Dan menarik sekali ketika No Mercy berpisah dirinya dengan teman-temannya. Berada di bagian gunung sendirian saja. Ini sulit loh. Kalau udah sendirian, apalagi jauh banget dari teman-teman. Ini harus pintar banget untuk yang namanya jaga badan.
jaga mata, jaga hati. Betul, jangan sampai ketembak ya sama pemain-pemain lain karena tidak bisa diselamatkan. Iya, itu dia. Sulit banget dan kalau kita lihat juga dari sisi lain ada Eagle 365 yang bermain cukup apa ya? Gue bilang Eagle itu sebenarnya ya sejak ditinggal sama Audrey, Mm-mm. gue melihat ada beberapa peningkatan permainan dari Eagle. Ya, Cuman masih mungkin harus mempoles sedikit lagi supaya bisa mendapatkan poin yang lebih maksimal. ya mungkin kalau kata orang-orang supaya nggak Audrey sentris kali ya karena Eagle Apa itu? 365 selama ini dengan adanya Audrey banyak yang melihat Audrey ini benar-benar berpengaruh sekali kepada Eagle 365 tapi setelah Audrey tidak ada di Eagle 365 justru pemain-pemainnya saat ini bisa bermain merata mungkin ya bisa dikatakan dan ada pembuktian juga yang diberikan kepada Leon DZ pemain terbaru Eagle 365 bahwa dia bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Audrey. Ya, sebenar banget. Dan ini menarik juga dari setup Eagle ketika Leon DZ atau Leons yang Iya. sudah ditinggalkan terlebih dahulu seorang diri saja dan ternyata Luxy melihat nampaknya ada pergerakan dari salah satu penggawa Eagle, terdengar ada suara mobil dari Anthem bakal ditembak mobilnya tapi Anthem masih bisa mengunci atau menglok angle shot dari Luxy. Ya kembali akan bergerak tapi Leon DZ hati-hati jatuh dia dari baginya dan berasap di sana spray juga dilakukan balasan dari Leon DZ dan ini dia pengganti Audrey yang membuktikan bahwa dia bisa mendapat satu knock ke arah Bigatron Red Alliance. Wah, gokil banget counter shoot dari seorang Leons. Begitu saja bisa menumbangkan Luxy, tapi ternyata ada Yuhai Pei dari atas sana yang berusaha untuk melakukan take cover terhadap Luxy yang masih knock out di belakang akan berusaha untuk diselamatkan ataukah mereka akan melakukan perang? Ya, kembali ada sebuah net yang dilemparkan, meledak tapi belum memberikan damage yang berarti tapi Leon terjebak di area batu tersebut masih menunggu bala bantuan datang, menunggu teman-temannya untuk membantu tapi kalau kita lihat ada sebuah pergerakan yang dibangun, ada flank dari dua pemain Eagle 365 menuju ke arah satu pemain dari Bigatron Red Alliance. Ya betul, dan ternyata fight nggak hanya terjadi antara Eagle dan juga BTR. Kali ini GD berhasil untuk memotong rotasi dari Boom dan First Blood pertama jatuh ke tangan Star. Ya Star tadi dengan AKM supresornya dengan bunyi yang cukup bisa dikatakan tidak terlalu nyaring ya, membuat tim-tim lain juga dengan hardcore kayak gini agak tergocek harusnya kalau dengan supresor tapi Leon DZ langsung dipulangkan ke arah lobby dan Zuxi pun bisa diselamatkan. Yap, dan kali ini mereka sudah mulai membangun smoke demi smoke. Katalis terkena headshot dari seorang Liquid. Mampukah Katalis itu kabur? Ternyata tidak. Tidak semudah itu Ferguso. Katalis bakal langsung di-confirm menjadi elimination. Oh no, ini adalah bahaya atau mimpi buruk untuk Eagle 365 karena baru circle kedua mereka sudah harus kehilangan dua punggawanya. Ya ternyata setup yang dilakukan Bigatron sangat-sangat baik membuat Eagle 365 bingung mereka kocar-kacir pertahanannya. Dan saat ini terpisah cukup jauh pemain-pemain Eagle 365 Anthem terjebak di dalam compound tersebut, terjebak di dalam rumah dewa itu dan dia sulit sekali untuk keluar. Healing yang dimilikinya pun hanya satu buah painkiller, satu suntikan dan juga satu bandage saja. Wow, ini adalah berita yang cukup buruk untuk Anthem karena ini bakal sulit banget untuk dia bisa survive karena dari zonanya sendiri pun mereka belum masuk ke dalam play zone. Bahkan kali ini dari BTR akan lebih memilih untuk objektif fokus meninggalkan dari Eagle, tapi Alpha berada di sisi seberang yang lain. Mampukah mereka melakukan regroup atau tidak, kita lihat saja. Ya kembali akan kita tunggu tapi ternyata kali 6 yang sudah didapatkan oleh Yuhai akan membantu Bigatron dan membantu dirinya bisa melihat ke area yang lebih luas lagi, lebih jauh lagi mengingat ini adalah Miramar. Skop-skop jauh benar-benar dibutuhkan di map saat ini. Betul sekali, dan ternyata di sisi lain pun ada pemotongan rotasi yang dilakukan oleh Aura yang sedari tadi sudah menempati sebuah gunung yang cukup tinggi. Ada Takai di depan sana yang terpotong, terpantau kembali, tapi ternyata Jaxi terculik oleh RRQ. Lagi-lagi RRQ bertemu dengan Aura. Ya ini adalah pertemuan kesekian kalinya, jodoh pasti bertemu. Mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk dua naga yang nampaknya mulai lengket di PMPL Season 4 kali ini. Bergerak bersama-sama dan sekali lagi bertemu tapi ada Banteng Ungu yang juga join the fight di area ini. Jaxi mungkin akan diambil tapi tidak diberikan killnya ke arah Takai. Ya, ini sulit banget sih. Posisi dari Aura mereka split begitu jauh. Ketika ada satu yang ter-take down, bleeding out, udah bakal dibiarkan saja nampaknya. Sementara kalau kita lihat Takai yang malah ternyata berhasil untuk melakukan reset terhadap teman-temannya. Dan ternyata Yuhai Bei terspot kembali di depan sana. Ada seorang alien yang menyangsang di bagian rumah dewa tapi tidak ditembakin oleh Jaden. Informasi penting masuk untuk tim Aura. Ya ini adalah informasi yang begitu mahal didapatkan oleh seorang Jaden.
pemain-pemain Bigetron tidak sadar kalau ada sebuah naga, ada sesosok naga yang menunggu dari atas. Tapi Jaden juga sangat sabar dengan M4-nya. Berkali-kali terlihat, berkali-kali terpantau, tapi nampaknya Jaden ingin knock pasti. Dia tidak ingin hanya memberikan damage, dia ingin saat dia nembak itu pasti knock lawannya. Ya, jadi nggak disia-siakan, tapi itu dia betul saja Jaden menembak UHB, tapi sayang sekali timing. Reload terjadi, tapi ternyata ada mobil yang masih bisa diledakkan dan itu dia meledak sudah UHB tersungkur di belakang sebuah mobil. Akan segera di-end tapi smoke sudah di pop up terlebih dahulu membuat vision dari Jaden pun terbatas. Datang kali ini harusnya satu bala bantuan, satu tim rescue ke arah Yuhai, mungkin Luxi, mungkin Ryzen atau Liquid. Ini adalah 4 pemain yang diturunkan di match kali ini atau di hari ini. Sebenarnya kemarin saat kita mendengar analisa dari junior-junior, dia sempat mengatakan bahwa tim ini mungkin saja turun tanpa Zuxi dan benar kejadian di hari ini. Ya, ternyata hari ini Zuxi tidak dimainkan ya. Oke, menarik sekali. Setelah kemarin Ryzen tidak dimainkan, hari ini kepala sukunya tidak dimainkan dan strategi apakah berikutnya akan diluncurkan oleh tim BTR. Namun di sisi lain, Alter Ego, seorang potato, seorang kentang nampaknya berhasil untuk mengamankan salah satu penggawa dari tim Boom atau tim Boom ya tadi ya? Ya. Apa Livescape? Tadi ada, iya boom, betul ya, sekali. betul ya. Tapi kalau kita lihat saat ini Takai di tengah-tengah circle, RRQ juga masuk ke dalam circle. RRQ mungkin akan menunggu Aura masuk dan lagi-lagi pertemuan antara RRQ dan Aura tidak terhindarkan harusnya. Wah, ini kayak deja vu loh. NFT dapat circle, RRQ dapat circle. Soalnya di match sebelumnya, ketika kita melihat NFT Scarlet menyentuh circle, itu mereka kuat banget untuk melakukan defensifnya. Tapi kita akan lihat apakah ada tim yang mampu meruntuhkan defensif area tersebut atau tidak. Karena terpantau di bagian elimination feeds-nya ada seorang drone yang ter-takedown. Apakah mampu diselamatkan atau tidak? Circle sudah mulai bergerak kembali secara perlahan-lahan. Semua tim yang masih berada di Crater Field dan juga Perbukitan San Martin harus turun gunung. Ya, harus turun gunung nampaknya, tapi Ryzen mendapatkan seorang Chisun dari area yang tadi kita pantau. Aura memang dekat sekali dengan pemain-pemain Red Alliance dan terculik satu persatu pemain mereka. Oke. Ternyata dari sisi lain pun Eagle 355 bertemu dengan Victim. Alter Ego tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk langsung saja menembus area pertahanan milik RRQ. Akankah close combat terjadi di sini? Akan terjadi nampaknya karena memang sudah sangat dekat walaupun masih dipisahkan oleh sebuah jalan. Mereka berada di area yang berbeda tapi lihat RRQ sudah melakukan split juga. Ada sebuah lemparan dari seorang No Mercy menuju ke arah atas, akan bahu-membahu kali ini men-takedown pemain-pemain Takai. Satu tumbang di sana, dua tumbang bahkan akan mencari yang ketiga. Hades juga terkena damage yang sangat sakit dari seorang Jaden, tapi dari sisi lain Jaden bisa mendapatkan 1 kill setidaknya, akan juga menambah yang kedua kali ini. Yes, betul sekali. Dan ternyata sudah di-secure elimination point-nya. Jaden dan No Mercy adalah 2 player yang tersisa. Namun mereka masih punya PR untuk mengambil area milik Takai. Sementara itu Takai mungkin akan melakukan repositioning atau disengage. Sementara di sisi lain ada alien merah yang berusaha untuk menyeberang di ganggu. Bisa-bisa oleh Jaden ditembakin. Tayonya kena 1 headshot. Tapi Liquid masih melaju dengan kencang berserta teman-temannya Browning shoot ke arah depan. TP Ryzen down. Dan ternyata Tayonya masih bisa bergerak dengan bebas. Tapi ada sebuah smoke yang juga sudah di pop up dan sangat terbuka sekali ke arah seorang Luxi. Tersisa 1 pemain terakhir yaitu ada Liquid dan tidak tersisa semuanya rata. Bigetron pun dipulangkan oleh Aura dengan 2 pemain saja. Wow, dipotong habis-habisan rotasi dari Bigetron. 2 game. Bigetron tidak berhasil untuk masuk ke dalam circle-nya. Namun di sisi lain kita akan fokus kembali juga. Ada Genesis Dogma yang harus berhadapan juga dengan Dewa United. Ada kokangan granat masuk ke arah Bombs dari seorang Steve Boy. Benar-benar on point. Nampaknya akan melemparkan granat yang kedua lagi. Genesis Dogma benar-benar tertekan di belakang sebuah batu. Tidak hanya yang kedua, bahkan yang ketiga juga sudah dimasak di sana. Dilemparkan ke arah pemain dari Genesis Dogma. Meledak tapi juga belum memberikan damage yang berarti karena lemparannya terlalu jauh, terlalu bertenaga. Nampaknya tadi lemparan dari Steve Boy, tapi kita berpindah kembali ke arah seorang Jaden. Spray dilakukan ke arah Toms. Left cap tumbang 1 pemainnya. Tapi kalau kita lihat RRQ lah yang mendapat kill tersebut. RRQ atau Aura nanti kita tunggu dari elimination feeds-nya. Karena tadi sempat terlalu cepat ya. Ada crossfire yang terjadi di sana. Ada crossfire antara RRQ dan juga Aura. Sementara dari Livescape, kali ini punya PR yang cukup berat kalau kita lihat dari mapnya. Harus turun gunung, bahkan Audrey sudah mulai terspot kembali lagi dan lagi. No Mercy melihat ke arah depan. Dan Kato pun terjebak di belakang sebuah batu. Tidak bisa kemana-mana. Fajar, begitu on point tembakannya Livescape. Dipotong kiri dan kanan rotasinya. Livescape cukup sulit mereka untuk bertahan di match kali ini karena 1 persatu pemain mereka terculik. Dan kalau kita lihat Aura hanya dengan 2 pemain saja sangat kuat mendulang poin.
Victim mungkin akan menjadi mangsa selanjutnya atau justru Victim yang akan menghentikan pesta yang dilakukan oleh pemain-pemain Aura, tapi tidak. Jaden sudah memulai genderang perang ke arah Victim. Satu pemain Victim kenal karena ada granat dari seorang Jaden. Yes, tapi pergerakan dari Jaden nampaknya mereka akan melakukan disengage untuk mempertahankan zona atau posisinya. Namun dari Victim punya PR baru lagi, ada Genesis Dogma di seberang sana. Dari Genfos pun berusaha untuk menjaga-jaga badan dia. Ada Genesis Dogma yang masih terpantau mempertahankan bagian bibir circle-nya, dan ini adalah fight yang cukup intens. Berada di bagian open field, ada beberapa rumah yang bisa disinggahi tapi masih kosong rumahnya. Ya, masih kosong, sulit untuk masuk ke dalam rumah tersebut karena untuk maju ke arah rumahnya itu melewati area yang cukup terbuka. Dan kalau kita lihat, Genesis Dogma memilih untuk muter jauh ke arah kanan dan akan menghadapi pemain dari Dewa United karena sudah ditunggu dua palang pintu. Ada Steve Boy dan juga Cryzen yang akan menunggu, akan memberikan ucapan selamat datang kepada para pemain dari Genesis Dogma. Seperti juga dilakukan oleh Steve Boy, tapi Steve Boy yang tumbang di sana, Cijel. Wow, no, sayang sekali. Timing momentum yang tidak terlalu tepat, dan ternyata trading knock pun mulai terjadi. Hans the public mulai melakukan backup fire dari belakang. Steve Boy harus segera diselamatkan terlebih dahulu, tapi Hans masih terus-menerus memberikan serangan ke arah depan, dan begitu pun juga dengan Nichil pun berhasil diamankan. Ini adalah mimpi buruk untuk Genesis Dogma. Ya, tapi kalau kita lihat kembali, Jaden mendapatkan 5 kill sendirian. Akan kita lihat ada revive yang dibangun oleh Genesis Dogma dan juga Dewa United sedang melakukan revive ke arah Steve Boy. Berhasil revive-nya, dan kita melihat kali ini dari sisi lain Alter Ego akan berhadapan dengan RRQ. Spray juga dilakukan kembali, close combat, Super Una didapatkan dan Valdemort bisa menyelamatkan RRQ di area ini. Wah, gokil banget. Valdemort melakukan backup fire sementara teman-temannya berusaha untuk maju ke depan, berusaha untuk melakukan touchdown ke dalam circle-nya. Namun di sisi lain juga Void kali ini berusaha untuk menjaga terus-menerus. Onyx akan menyambut kedatangan RRQ. Raffi, the last man standing, mampukah menahan pergerakan atau gempuran dari RRQ? Raffi pernah melakukannya saat dia bertahan sendirian saja di Weekdays, tapi ini adalah map yang berbeda. Saat itu dia melakukannya di Rangel, kali ini adalah Miramar dan dia berada di posisi yang cukup sulit juga. Tapi kalau kita berpindah ke arah pertempuran yang tidak selesai-selesai, berkepanjangan nampaknya pertempuran di area ini. Sang palang pintu dan juga sang pendatang kali ini dari Genesis Dogma ingin masuk ke pertahanan dari Dewa United, tapi tidak diberikan jalan oleh pemain dari Dewa United. Bahkan dijegal, spray juga dilakukan dan langsung pulang semuanya Genesis Dogma di peringkat ke-10. Yes, diratakan begitu saja oleh Dewa United. Namun hati-hati, ada Victim juga yang sudah mulai memantau keberadaan mereka dari kejauhan. Onyx, Raffi pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi, harus puas di posisi ke-9. Namun kita harus bergeser kembali. Zona yang sudah mulai mengecil, ada Aura di depan sana yang sudah berhasil untuk mendapatkan pinggiran zona. Mampukah Aura hanya dengan 2 playernya menjaga atau mengkontrol zona ini? Ini sangat kuat sekali pemain-pemain Aura, tapi ada RRQ. Ingat, sudah 3 kali Aura dipulangkan oleh pemain yang sama atau tim yang sama, yaitu RRQ. Naga yang lain, mungkin memang obat dari ketajaman Aura adalah RRQ, tapi akan kita lihat justru bisa saja Aura membalikan keadaan, ingin memberikan tekanan juga kepada RRQ, tapi dari sisi lain ternyata Flippy juga tertakedown karena ada Void Depth 2K dari sisi lain, Cijel. Yap, betul sekali, Depth 2K. Kali ini masih bisa berdansa juga, begitupun juga dengan Hades. 2 punggawa dari Takai, ternyata sama sekali mereka belum bisa mendapatkan elimination, namun drone on fire. NFT drone seorang diri mampu memulangkan Void. Wow, nampaknya drone juga terkena dari Skylight Gaming, tapi 2 juga didapatkan oleh seorang Fajar. Dari sisi lain Genfos datang kali ini, Steve Boy masih berjibaku di sana, masih berada di area tersebut, melakukan lean ke arah kanan juga, melihat ke arah satu poin dari Victim, tapi fight juga selesai dengan Genesis Dogma. Mereka akan coba menantang Genfos dari Victim. Yes, and the Victim punya PR yang cukup berat dengan knockoutnya Fajar. Genfos harus berjuang seorang diri, melemparkan granat demi granat untuk mengulur waktu untuk bisa bersembunyi, menyusup dari arah belakang ke arah Dewa United. Namun kalau kita lihat dari Uni masih bertahan di luar sana, melemparkan granat demi granat ke arah depan. Tapi kalau kita lihat sepertinya tidak ada tim yang masih lengkap dengan 4 player. Ya, semuanya sudah terculik satu persatu pemain-pemain dari masing-masing tim. Tapi kalau kita lihat Genfos mulai masuk ke pertahanan dari Dewa United dengan selamat. Close combat mungkin akan terjadi, sudah dilakukan ke arah depan. Uni dengan 2 pemainnya dan langsung bisa memulangkan Genfos serta Victim ke arah lobby. Yes, betul sekali. Pergerakan double pick dari Dewa United ternyata mampu menyelamatkan beberapa player dari Dewa United. Dan sementara kalau kita lihat 5 tim tersisa, Aura, RRQ, Skylands, Dewa United dan juga Takai. Kira-kira siapakah yang akan bisa menyabet winner-winner chicken dinner di map Miramar ini?
Ya, kalau kita lihat tampaknya Dewa United. Satu pemainnya hilang, masih ada Bagi yang sudah berasap. Sangat berbahaya, Slayer akankah bisa masuk kali ini? Ada sebuah airdrop bisa menjadi cover juga dan akan coba dimanfaatkan. Ledak di sana, langsung ter-take down karena ada Hades dari Takai. Ya betul sekali, pertahanan dari Takai begitu on point. Tapi gue nggak tahu kenapa Takai sama sekali belum dapetin confirm elimination point. Sedari tadi menembak ke arah depan tapi belum ada yang bisa masuk poinnya. Dan bahkan kali ini harus kedatangan tamu baru. Ada RRQ Asa di depan sana yang sepertinya sudah menjadi informasi penting untuk Hades. Dan RRQ membagi fokusnya ke arah dua area. Tapi Aura, dua pemainnya masih masuk ke dalam circle selanjutnya. Ini adalah lower ground yang bisa dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan oleh pemain Aura. Karena mereka bisa melakukan TPP terlebih dahulu maksud saya. Dan mereka bisa melihat saat RRQ datang, kelihatan dulu baru bisa ditembak. Tapi ini bahaya juga. Karena Steve Boy bisa aja keluar dari gudang dan melakukan backstep terhadap Aura. Dan sepertinya ini akan terjadi close combat, ditembakin ke arah depan. Mort masih bisa take cover, satu down dari Jaden dan ternyata Aura dipulangkan lagi dan lagi oleh RRQ. Skor yang kembali masuk ke arah Aura, kembali bertambah poin dari Aura dari fight. Duel dua naga yang tersaji di PMPL season yang keempat. Seakan Aura ini adalah obat dari ketajaman tim RRQ, maksud saya adalah obat dari ketajaman tim Aura. Aura bisa saja men-take down semua tim, tapi sulit sekali untuk men-take down naga yang satu ini, RRQ. Seperti antidot ya. RRQ kayak antidotnya agresifnya si Aura ini. Tapi kalau kita lihat Takai begitu berani seorang Crush menggunakan mobilnya melaju ke arah depan berusaha untuk menyisir, akan bertemu dengan Steve Boy di depan sana. Tembakan sudah mulai keluar dan ternyata Hades yang harus tertangkap terlebih dahulu dan Steve Boy bakal langsung keluar. Takai terata begitu saja. Steve Boy kembali lagi ke dalam shake-nya. Dia hanya mendapatkan satu kill, langsung masuk lagi. Sebuah permainan yang cukup menarik, ditutup dulu pintunya. Akan melihat terlebih dahulu TPP lagi keluar. Nampaknya Steve Boy kali ini, tapi banyak sekali tembakan-tembakan yang diberikan ke arah shake. Ini meledak di sana karena ada seorang jersey atau meledak kena grenade sendiri karena tiba-tiba tertutup dan more ternyata dari RRQ. Wow, granatnya begitu on point dan ternyata dua tim yang tersisa, RRQ dan juga Elang Biru dari utara. Skylight kali ini jersey seorang diri saja berada di belakang kotak, bakal langsung diras oleh seorang Asa mencari kembali spray down karena dapat, tapi jersey berusaha untuk menahan gempuran. Trade terjadi kali ini dari Mort, bakal langsung melakukan follow up ke arah depan, berhasil ke di end, ternyata berhasil di end. Dan kita lihat mungkin ini akan menjadi pertaruhan antara Jaxi dan juga Mospek dilakukan ke arah depan. Jersey sangat low sekali dan itu dia kembali winner chicken dinner didapatkan oleh Aura. Back to back winner chicken dinner. RRQ maksud saya. Iya, RRQ. Betul sekali, RRQ back to back winner chicken dinner. Oke, saking panasnya ya. Betul. Saking panasnya dan ini benar-benar gokil banget back to back. RRQ menyajikan